Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam kondisi yang bersukacita dan senantiasa semangat untuk terus mencari akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa ada dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami rindu belajar dari firman-Mu tentang bagaimana hidup yang menjadi berkat dan bukan menjadi beban bagi orang lain. Ajar kami untuk membuang keegoisan dan mulailah memakai kami untuk meringankan beban sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar renungan ini tidak hanya kami dengar, tetapi mampu mengubah sikap hidup kami menjadi lebih serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenungkan akan pertanyaan ini? Apakah kehadiran saya di dunia ini, dalam keluarga saya, dalam komunitas saya, dimanapun saya berada, itu adalah sebuah solusi atau justru menjadi beban bagi orang lain? Ini adalah pertanyaan yang mendasar bagi setiap orang, terutama bagi anak-anak Tuhan. Kita diciptakan, kita ditebus, dan kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk menerima, tetapi yang paling utama adalah untuk memberi. Panggilan kita yang luhur sebagai umat Tuhan itu adalah meneladani dari Kristus sendiri, yang hidupnya sepenuhnya adalah menjadi berkat bagi seluruh makhluk ciptaan di dunia ini. Kristus datang bukan hanya untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Saudaraku, melalui renungan ini kita akan menggali lebih dalam tentang makna sejati dari hidup yang menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan ingin kita menjadi suatu mata air yang mengalirkan tentang kasih, tentang pertolongan, dan juga tentang damai sejahtera. Bukan malah menjadi suatu wadah yang kosong, yang terus menuntut dan menjadi beban dari orang-orang di sekitar kita. Mari kita buka hati kita agar Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi berubah dari menjadi penuntut menjadi pemberi yang murah hati. Mari kita baca Mazmur pasal 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini kita pasti pernah bertemu dengan minimal 2 jenis orang. Mereka yang memberkati dan mereka yang membebani. Ada orang yang kehadirannya membawa damai, membawa solusi, dan senantiasa menimbulkan semangat yang baru bagi orang-orang di sekitarnya. Namun ada pula orang yang seolah-olah itu selalu menjadi masalah, menjadi seorang yang penuntut dan menjadi sumber kekecewaan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memilih posisi yang mana. Apakah kita menjadi sumber berkat atau justru menjadi sumber beban bagi sesama dan juga bagi lingkungan di mana kita berada? Ayat dalam renungan kita hari ini dalam Mazmur 37 ayat 21
memberikan sesuatu hal yang kontras, sangat tajam antara dua sifat dasar manusia yang oleh pemazmur digolongkan sebagai orang fasik dan juga orang benar. Mari kita baca sekali lagi. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Kontras ini tidak hanya berbicara tentang hutang piutang secara harafiah, tetapi tentang sikap hati yang sangat mendasar. Yang pertama, hati yang membebani. Ini adalah sifat orang fasik. Pemazmur menggambarkan orang fasik sebagai mereka yang meminjam dan tidak membayar kembali. Secara rohani ini melambangkan sikap hidup yang hanya mau menerima, yang hanya mau mengambil, dan hanya maunya memanfaatkan tanpa ada rasa tanggung jawab atau keinginan untuk memberi kembali atau untuk mengembalikannya. Seseorang menjadi beban ketika hidupnya dipenuhi dengan mentalitas mengambil. Maunya dia itu hanya menerima, dia tidak mau memberi. Ciri-ciri kehidupan yang membebani antara lain. Yang pertama, selalu menuntut. Mereka selalu berharap dari orang lain, dari gereja, dari komunitas, atau bahkan dari Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah mereka. Tetapi mereka tidak mau mengambil suatu inisiatif untuk mengubah hidupnya. Yang kedua, tidak bertanggung jawab. Mereka suka meminjam, entah itu berupa bantuan atau waktu, bisa berupa sumber daya, tetapi tidak pernah mau membayar kembali dengan rasa terima kasih. Dengan dia bekerja keras atau dia mendukung balik pada orang lain. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri. Segala sesuatu diukur dari apa yang mereka dapatkan. Mereka itu adalah sepertinya suatu lubang hitam emosional yang menyerap berbagai macam energi. Baik itu waktu dan juga perhatian dari orang-orang di sekitarnya tanpa pernah terisi atau memancarkan suatu terang. Yang keempat, korban abadi. Mereka cenderung melihat diri sebagai korban dalam segala situasi. Dia menghindari yang namanya akuntabilitas dan membuat orang lain itu merasa bersalah atau seolah-olah orang lain itu bertanggung jawab atas penderitaan mereka. Mentalitas ini pada dasarnya bertentangan dengan kasih Kristus. Jika semua orang Kristen memiliki hati seperti ini, maka gereja akan runtuh karena semua orang hanya ingin dilayani dan tidak ada kemauan untuk melayani. Hidup yang membebani adalah suatu manifestasi dari egoisme yang belum disalibkan. Yang kedua, hati yang memberkati. Ini adalah sifat dari orang benar. Sebaliknya, pemazmur berkata, orang benar adalah pengasih dan pemurah. Kata Ibrani untuk pengasih dan pemurah itu mengandung suatu makna tentang kemurahan hati, tentang rahmat dan tentang kerelaan untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Panggilan orang Kristen adalah untuk menjadi solusi dimanapun dia berada, bukan menjadi sumber masalah. Untuk menjadi pemberi, bukan peminta yang pasif.
Kita ini dipanggil untuk hidup dengan mentalitas memberi atau giver mindset. Bagaimana kita mempraktekkan hidup yang memberkati? Yang pertama, memberi dari kelimpahan hati. Ini suatu sifat yang pengasih. Menjadi pengasih berarti kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita tidak menunggu sampai kita ini menjadi kaya secara finansial baru mau memberi. Kita memberi dari apa yang Tuhan telah tanamkan dalam diri kita ini. Poin A, memberi waktu misalnya. Meluangkan waktu untuk mendengarkan tanpa menghakimi orang lain. Poin B, memberi energi, memberi tenaga kita, menjadi relawan, membantu pekerjaan di gereja, atau menawarkan diri untuk menolong sesama atau memberi perhatian pada orang-orang di sekitar kita. Dan poin C, memberi doa, menjadi pendoa syafaat yang setia bagi orang lain. Dan poin D, memberi semangat, mengucapkan kata-kata yang membangun, yang mendorong semangat orang, yang membangkitkan untuk orang itu senantiasa memiliki optimisme, bukan malah merobohkan semangat yang sudah layu. Ketika kita hidup dengan hati yang penuh cinta kasih, maka kehadiran kita ini menjadi suatu oasis di tengah padang gurun hati yang kering dari sesama kita yang sedang banyak persoalan. Yang kedua, memberi dari sumber daya. Ini tentang hati yang pemurah. Menjadi pemurah berarti kita secara aktif menggunakan berkat yang kita terima untuk menjadi suatu saluran berkat bagi orang lain. Ini mencakup poin A adalah sumber daya finansial. Memberi perpuluhan, memberi persembahan khusus atau membantu orang yang kekurangan dengan suatu kerelaan dan tanpa ada pamrih. Sedangkan poin B itu berbicara tentang sumber daya talenta dan juga keterampilan yang kita miliki, menggunakan bakat profesional kita, misalnya di bidang akuntansi, di bidang desain, di bidang musik, di bidang mengajar. Semua kita lakukan untuk melayani suatu komunitas atau gereja secara cuma-cuma. Dan poin C, sumber daya pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk menolong orang lain supaya orang lain itu bisa bertumbuh bersama dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang benar adalah pemurah karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia miliki itu berasal dari Tuhan. Kita ini hanyalah bendahara Tuhan. Dan kekayaan sejati bukanlah apa yang kita simpan di dunia ini, melainkan apa yang dapat kita bagikan pada sesama kita. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, menjadi saluran Kristus. Panggilan untuk memberkati dan tidak membebani pada akhirnya berakar pada teladan Yesus Kristus. Kristus datang ke dunia bukan untuk membebani umat manusia, melainkan untuk memberkati dan untuk membebaskan kita dari segala beban dosa. Kristus meminjam tubuh manusia, tetapi membayar kembali dengan kehidupan yang kekal bagi umat manusia sebagai umat-umat Kristus. Dia adalah Tuhan yang mengosongkan dirinya, menjadikan dirinya itu sebagai sumber berkat yang terbesar bagi kita semua. Ketika kita menerima Kristus, kita menerima anugerah yang
pemurah. Respon yang logis dan dari Alkitabiah terhadap anugerah ini adalah menjadikan hidup kita suatu cerminan dari kemurahan hati Tuhan. Bagaimana kita tahu kita hidup memberkati? Ketika orang lain pergi setelah berinteraksi dengan kita, apakah mereka pergi dengan beban yang lebih ringan dan dengan semangat yang baru yang terangkat? Ini berbicara tentang berkat. Atau apakah mereka merasa tetap kelelahan, bahkan merasa dimanfaatkan, atau orang lain itu menjadi kecewa setelah berinteraksi dengan kita? Ini tentang beban. Marilah kita hari ini membuat suatu komitmen yang baru. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita akan menguburkan mentalitas mengambil dan secara aktif mempraktekkan mentalitas memberi. Kita adalah anak-anak Allah yang kaya, bukan dalam materi semata, tetapi kaya dalam kasih, kaya dalam rahmat, dan kaya dalam peluang untuk kita melayani banyak orang. Jangan pernah membiarkan hidup Anda menjadi utang yang tidak terbayar bagi dunia ini. Sebaliknya, jadilah pengasih, jadilah pemurah, jadilah aliran berkat yang terus mengalir dari Bapa kepada setiap orang yang Anda temui. Anda menjadi saluran berkat yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala berkat dan anugerah, kami datang di hadapan-Mu dengan hati ingin merenungkan panggilan hidup kami. Firman-Mu hari ini sudah mengingatkan kami bahwa orang benar adalah pengasih dan pemurah. Kami mohon bentuklah hati kami agar semakin menyerupai dengan Engkau ya Bapa. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sering menjadi beban bagi orang lain, penuh tuntutan atau bahkan hanya mau mengambil. Ubahlah kami ya Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh menjadi solusi dan pemberi dimanapun Engkau menempatkan kami. Jadikan tangan kami tangan yang mudah memberi pertolongan. Mulut kami menjadi mulut yang menguatkan dan memberi motivasi yang baik kepada orang lain. Dan hidup kami adalah hidup yang memancarkan kemurahan dan juga kasih Engkau. Biarlah kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi sesama, memuliakan nama Engkau, dan menjadi saksi kebaikan-Mu di dunia ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah karena pertolongan Roh Kudus saja, maka dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Segala kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, dendam, dan apapun dosa-dosa lainnya, biarlah itu dibuang dari hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan ini. Apapun pergumulan dan juga persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam studi, dalam hubungannya dengan orang lain, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua.
Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan yang melakukan usaha-usaha lainnya dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan juga bagi setiap kami semua. Kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.